ampun. Tapi aya mobil lewat di nulungan. Iya mobil ATM, batur, batur. Astagfirullah. Ditangkap ya? Ya ditangkap. Tapi udah buat laporan ya? Kriminalitas jalanan kembali terjadi di kota Tasikmalaya. Dua pelajar SMK berusia 17 tahun menjadi korban penyerangan brutal sekelompok geng motor di Jalan Gobras, Taman Sari pada Minggu dini hari. Akibat insiden ini, satu korban mengalami patah tangan kiri dan korban lain menderita luka parah di kepala hingga retak otak berdasarkan hasil CT scan. Dan ironisnya, aksi penganiayaan ini terekam jelas oleh CCTV milik warga setempat. Untuk mengetahui langkah penyelidikan kepolisian dan perkembangan kondisi medis korban, kita telah terhubung dengan rekan Jainal Abidin. Selamat sore, rekan Jainal. Sore, Norma. Rekan Jainal, boleh dijelaskan bagaimana kondisi terkini korban F yang dilaporkan mengalami retak otak dan harus dioperasi? Apakah kondisinya sudah stabil dan apakah pihak kepolisian ini telah bisa untuk mengambil keterangan resmi dari kedua korban? Ya, baik. Untuk kondisi terkini, korban penganiayaan ini MA umur 17 tahun dan F yang memang keduanya mengalami luka serius. Kini mereka masih menunggu jadwal operasi dari tim dokter RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Karena untuk saat ini pihak keluarga maupun dan tim dokter masih sekaligus pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan. Bahkan tadi pagi pihak KPU Reskrim Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi kedua kedua korban ini yang memang berada di ruang melati lantai 3 RSUD Dr. Soekarjo. Untuk saat ini kondisi MA umur 17 tahun ini memang sudah siuman dan sudah bisa diajak komunikasi. Hanya memang kondisi tangannya memang untuk berada di tangan kiri ini patah dan harus menjalani operasi. Sementara untuk F yang umur 17 tahun ini rekan yang dibonceng ini masih menjalani perawatan, tapi menurut keterangan dari pihak kepolisian F pun sudah bisa diajak komunikasi meskipun kerap pusing karena menurut keterangan dari tim dokter dan hasil CT scan kepalanya memang tulang tengkoraknya mengalami retak dan harus menjalani operasi. Tak hanya itu, pihak kepolisian pun saat ini dari Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Cibere, Polsek Taman Sari melakukan proses penyelidikan sekaligus pengumpulan data dan keterangan dari keluarga korban maupun dari korban donor. Baik, kemudian kabarnya insiden ini terekam CCTV. Nah, selain dari CCTV, apakah ada barang-barang berharga milik korban, mungkin HP atau dompet yang sempat hilang atau dirampas saat pengeroyokan terjadi yang bisa menguatkan dugaan perampasan atau pencurian dengan kekerasan? Kalau untuk menurut keterangan dari korban yang MA, memang dia tuh awalnya kronologinya memang akan membeli kopi dan rokok karena MA ini akan menginap di rumah korbannya yang tak jauh dari kediamannya. Tapi pasca membeli rokok ada sekelompok pemotor berjumlah 4 motor langsung menghampiri sehingga langsung melakukan penganiayaan menggunakan batu dan besi. Sementara MA ini yang memang membawa motor ini sempat lari dan menolong kepada warga sekitar. Adapun untuk satu korban ini yang berinisial F dihajar dari belakang hingga mengalami retak tulang. Tapi untuk kehilangan barang berharga maupun motor tidak ada yang kehilangan sampai saat ini karena mereka diduga hanya mencari korban, mangsa dan melakukan penganiayaan menggunakan benda keras, normal. Baik, kemudian dari rekaman CCTV tersebut, seberapa jelas begitu ya bisa dilihat apakah dari video ini pihak kepolisian bisa segera mengungkap siapa pelaku pengeroyokan ini? Kalau untuk menurut keterangan dari pihak Polres Tasikmalaya maupun dari Polsek Taman Sari, sampai saat ini pihak Polres masih membutuhkan keterangan dari korban maupun dari keluarga. Bahkan Tribunal kami juga masih saat ini berada di tempat kejadian perkara karena informasinya dari pihak Polres Tasikmalaya akan melakukan olah TKP di mana bersama tim Satreskrim Inapis Identifikasi Polres Tasikmalaya melakukan olah TKP untuk mengungkap seperti apa kronologi kejadian dari awal hingga mengalami penganiayaan terhadap 2 pelajar asal kota Tasikmalaya. Begitu, Norma.
Apakah dari pihak kepolisian sudah menemukan dugaan motif di balik penyerangan ini? Apakah ini murni hanya kejahatan jalanan acak saja atau terkait dengan perseteruan antar geng motor atau antar sekolah begitu? Kalau menurut dari keterangan pihak kepolisian maupun dari korban, memang korban ini tidak ada masalah apapun dari pihak luar. Dan korban pun murni dia ingin membeli rokok dan kopi. Usai membeli kopi akan menginap ke rumah temannya. Tanya itu pihak Polres Tasikmalaya juga menuturkan saat ini mereka belum mengarah adanya penyerangan maupun hal lain karena saat ini pengumpulan data dan keterangan dari korban sekaligus nanti olah TKP akan kelihatan seperti apa motif aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok pemotor tersebut yang terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya. Nah, rekan, kasus kekerasan geng motor di Tasikmalaya ini memang sering berulang. Kemudian apa upaya pencegahan jangka panjang yang mungkin disiapkan dari Polresta Tasikmalaya? Kalau untuk sekitar keterangan memang tadi pun kami Tribunat langsung mengkonfirmasi dari pihak pemerintah Kota Tasikmalaya berserta dari Polres Tasikmalaya terus melakukan kolaborasi. Salah satunya ingin tidak hanya melakukan sweeping di hilir karena menurut Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra menjelaskan sweeping ini tidak bisa meminimalisir kejadian, tapi harus ada wadah di mana wadah ini untuk melakukan kreativitas maupun tempat berkumpul anak-anak muda sekaligus kegiatan kegiatan ini memang mengarahnya ke arah positif sehingga tidak ada lagi dan sekaligus minimalisir aksi-aksi kejahatan yang tengah terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya. Bahkan untuk aksi kejahatan ini memang kerap terjadi khususnya di wilayah Taman Sari maupun di wilayah Mangkubumi. Untuk dua titik ini memang kalau malam hari itu memang sangat sepi dan jarang dilintasi dan mau berapa. Ampun. Tapi aya mobil lewat di nulungan. Ieu mobil ATM, batur. Astagfirullah. Tuh aruy deui. Ditangkap ya? Ya, ditangkap. Tapi udah buat laporan ya? Udah. Langsung dibantuin atau Dibantuin dia takut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.